Minggu lalu kita sudah belajar tentang Adam ya, yang jatuh dosa. Kita sudah sebelumnya belajar Adam adalah manusia. Adam itu bahasa Ibrani ya, artinya manusia. Jadi Adam itu bahasa Ibrani yang berarti manusia. Makanya kalau ada Alkitab anak-anak manusia, jangan heran itu bahasa Ibraninya Baneha, anak-anak Allah Baneha Elohim, Bani Adam. Saudara kalau saudara Muslim ngomong Bani Adam, itu sebenarnya bukan, ya bisa artinya anaknya Adam, itu juga artinya anak-anak manusia. Ya saudaraku ya, Bani Adam, ya anak-anak manusia. Bani itu anak ya, Bani itu bin, bahasa Arab bin ya, bahasa Ibraninya ben gitu ya. Kalau banyak Bani Adam gitu ya, jadi Bani Adam. Orang Arab Bani Adam. Artinya anak-anak manusia ya. Jadi Adam itu artinya manusia. Kita sudah belajar bagaimana manusia sudah diciptakan menurut rupa Allah, segambar dengan Allah. Ternyata manusia kehilangan kemuliaan Allah karena jatuh dosa, yang cerita ya. Dan kita sudah belajar gambar Allah itu adalah Tuhan Yesus ya. Gambar Allah yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Dan Adam diciptakan menurut gambaran Tuhan Yesus ini. Makanya ketika Adam jatuh, nanti kita akan belajar terus sampai Paskah nanti ya. Yesus itu, kenapa Yesus yang datang gitu loh. Ya. Karena Adam itu diciptakan menurut gambarnya anak Allah ini, saudara. Anak Allah itu sudah ada ya sebelum diciptakan segala sesuatu ya. Jadi bukan waktu Natal aja anak Allah baru ada ya. Itu baru menyatakan diri sebagai manusia, lahir jadi bayi, jadi manusia. Tapi sebelumnya sudah ada dan menjadi gambar dari penciptaan, termasuk penciptaan Adam, serupa dengan gambar Allah. Ya, gambar Allah itu adalah Yesus Kristus. Ya, kamu melihat aku, kamu sama seperti melihat Bapa, ya, Allah. Gambarnya Allah. Ya. Jadi kalau saudara mau tahu Allah itu seperti apa, ya, lihatlah Tuhan Yesus. Amin. Seluruh dunia ini perlu ngerti. Allah itu di mana? Allah itu seperti apa? Ya lihatan Tuhan Yesus itu. Yesus itu. Kamu lihat Allah gitu. Lah sekarang Yesus naik ke sorga. Loh sekarang Yesus naik ke sorga, tapi Tuhan Yesus ngomong, ya oleh imanmu aku tinggal dalam hatimu. Lah kalau dunia mau melihat Allah sederhananya, mereka mau melihat hidup Anda. Yang ada Tuhan Yesusnya gitu loh ya. Kalau enggak ada Tuhan Yesusnya ya gak usah ditelok. Apa yang ditelok? Tapi karena ada Yesus, nah itu nanti kita akan belajar manusia baru, manusia rohani sempurna seperti Yesus. Itu tujuan Tuhan sebetulnya. Waduh luar biasa saudara ya. Apa yang Tuhan rencanakan buat kehidupan manusia. Ya manusia diciptakan menurut gambarnya Allah, Tuhan Yesus. Ternyata manusia jatuh dosa, ya hilang gambarnya Allah, istilahnya gitu. Yesus datang untuk memulihkan kembali. Nah nanti kita akan belajar di Paskah bagaimana gambar Allah dalam manusia yang hilang itu dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Ya kita sempat saya singgung minggu lalu tentang kelahiran baru, tapi sebelum saya mengajarkan itu semua, kita mau, kalau minggu lalu kita belajar itu sebelumnya saya mau mengajarkan tentang panggilan, ya Allah yang memanggil. Karena Allah kita Tritunggal, Allah Tritunggal yang memanggil itu ya nanti judulnya. Tapi minggu lalu karena waktu ya, saya belum sempat menjelaskan semua, tapi paling enggak Anda ngerti rencana Tuhan ya. Bahwa manusia itu awalnya itu ada di Firdaus ya. Firdaus. Paradisos bahasa Yunaninya. Di situ paradiso. Ya, karena mungkin predikat ya. Bahasa Yunani itu gitu ya, bertingkat. Paradisos, paradiso. Paradise, bahasa Inggrisnya. Tahu bahasa Inggris? Untung yang jagonya Inggris nih. Paradise, diartikan surga. Sebenarnya bukan ya, surga itu, kalau bahasa Inggris itu selain paradise, heaven ya. Heaven itu langit, itu surga. Saudara perlu ngerti ya, langit, surga itu langit gitu loh. Bahasa Yunani, bahasa Inggris, ya Uranos, Urani kalau jamak ya. Samayim, bahasa Ibrani, itu artinya surga, artinya langit. Sama ya, saudara jangan keliru ya. Tapi langit itu bukan yang biru ini pantulan. Langit yang, waduh. Sedikit saya sambil ini, introduction Langit, kemarin minggu lalu saya ngajarkan tentang Firdaus ya. Itu sekarang tempatnya di mana Firdaus itu? Makanya kalau belajar Alkitab, sebenarnya ini bukan untuk pendeta saja, yang itu karena pendeta sekolah teologi. Loh di Alkitab gitu loh, 2 Korintus 2. Guys, yuk. Enggak apa-apa dibacain ya, 2 Korintus 2, keyboardnya rusak ya, nanti sama programnya. So komputermu ya bawa sini ya, enggak dipakai di rumah. Saya ada komputer, komputer Joshua itu,
sudah pakai laptop dia. 2 Korintus 12 ayat 1 mulai 1 ya. Kamu jadi berguna gini ya, kalau nggak ada gini kamu baca jadi berguna, suara diperhatikan. Karena ya nggak ada yang melihat ke depan ya. 2 Korintus 12 ya ayatnya, ntar mulai yang berapa, biar nggak panjang-panjang. Nggak apa-apa ayat 1 deh, sampai 5 nanti. 1 atau ya 1 sampai, coba, atau 3 nanti, lihat aja. Ayo, baca. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Ini Rasul Paulus ya ngomong. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ya. Terus ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Sebenarnya gini ya, jadi Paulus ini pakai gaya bahasa Ibrani ya, syair Ibrani. Gaya bahasa Ibrani itu salah satunya seperti ini ya. Jadi dia seolah-olah, makanya Tuhan Yesus sering ngomong, anak manusia datang, itu gaya bahasa Ibrani itu. Orang Ibrani itu ya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Yesus yang ngomong. Tapi dia ngomong tentang siapa sih? Tetapi untuk melayani. Dia sedang ngomong tentang siapa? Dirinya sendiri, Tuhan Yesus itu. Tapi dia ngomong seolah-olah seperti orang lain gitu loh. Anak manusia, loh itu padahal ngomong dirinya gitu loh. Itu gaya bahasa Ibrani gitu ya toh. Padahal dia ngomong tentang seperti Paulus ini ya. Aku tahu orang Kristen itu dirinya 14 tahun yang lampau. Ya memang Paulus itu 14 tahun itu di Arab belajar mendalami sebelum dia dipakai Tuhan. Itu nanti lain kali belajar tentang Paulus. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Dia mengalami keadaan yang tidak ngerti dia. Entah di luar tubuhku, cara rohani ya. Orang Jawa ngomong rogo sukmu. Di luar tubuh, di dalam tubuh aku tidak tahu. Ini kenapa? Allah cuman Allah yang tahu keadaan yang dialami waktu itu. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Orang Kristen itu yang 14 tahun lampau, orang itu bicara, Paulus sedang ngomong dirinya sendiri, itu kayak bahasa Ibrani. Mungkin ini modelan ya, kerendahan hati ya, gaya orang Jawa punya gaya sendiri kalau ngomong ya. Ini orang Yahudi gitu, jadi untuk menunjukkan kerendahan hati gitu ya, mungkin ngomong tentang seseorang, pasti itu tentang dirinya gitu ya. Nanti lain kali kita banyak ketemu, Yesus sering ngomong dengan cara gitu ya. Dia ngomong tentang seseorang, tapi sebenarnya itu bicara dia gitu loh. Itu gaya bahasa. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang berapa, saudaraku? Ketiga dari sorga. Tapi saya tidak mau sih banyak hamba Tuhan langsung mengambil kesimpulan surga itu 3 tingkat gitu ya. Tapi pikir enggak, kita tidak bisa ngitung surga kok. Tidak bisa, Alkitab ngomong tingkap-tingkap langit, segala langit, saya pernah ngomong ya. Bahasa doa Bapa kami itu terjemahannya yang tepat sebetulnya ya. Bapa kami di segala langit. Ya, Pater Imon ya, Entis Uranis itu segala langit artinya. Is Uranis jamak ya, di segala langit. Langit itu banyak. Yesus itu dikatakan surat Ibrani, dia melintasi segala langit. Ada ayatnya Ibrani itu. Luar biasa. Jadi tapi ini disebut ada langit tingkat ketiga. Orang itu dia menyebut dia entah di luar tubuh, dalam tubuh 14 tahun yang lampau ketika Paulus itu dipanggil Tuhan ngalami kejadian yang ajaib. Saya tidak usah buka panjang ya. Ketika dia mau ke Damsik ya, mau membinasakan orang-orang Kristen, di tengah jalan ketemu sinar yang menyilaukan sampai buta 3 hari 3 malam buta. Terus ada suara yang mengatakan, Saulus, waktu itu namanya masih Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Waget, siapa engkau Tuhan? Ini Tuhan menampakkan diri. Kenapa? Kapan aku menganiaya kamu? Yang engkau menganiaya jemaat itu sama dengan menganiaya aku. Saudara menganiaya orang Kristen, menganiaya anak-anak Tuhan, menganiaya sesamamu jemaat, istrimu, itu sama saja engkau menganiaya Tuhan Yesus. Yesus sendiri ngomong, engkau menganiaya aku. Loh, kapan? Karena engkau menganiaya jemaat. Akhirnya tumbang Paulus, buta 3 hari. Terus akhirnya didatangi Ananias ya, disuruh Tuhan untuk mendoakan
waktu disuruh doakan kaget Ananias, itu baca di Kisah Rasul ya. Wih, ini penganiaya jemaat, aku mau punya rencana buat dia. Datangi, doakan, gugur langsung selaput mata, melek lagi. Nah, sejak itu, nah ini 14 tahun yang lampau itu. Terus dia ke tanah Arab, itu ada ceritanya. Tes kok mati-mati terus ya. Terus dia di situ, ganti aja ya. Ada 2 paketnya. Akhirnya dia di situ mendalami, maaf ya. Ya, gitu. Akhirnya dia di situ belajar, mendalami, ada bimbingan para rasul juga, ada bimbingan saudara-saudara seiman, dan terutama ngalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Nanti lain kali kita belajar Paulus. Tapi ini dia dibawa ke sorga, langit, tingkat ketiga. Apa itu? Ayat 3. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Iya, 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Nah, diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Nah, ini ngalami. Nanti lain kali kita bahas ya, Paulus ini panggil Tuhan luar biasa. Dia rasul terbesar yang pernah ada, saudaraku. Ya, 2/3 perjanjian baru ini itu adalah wahyu yang terima Rasul Paulus, sehingga ada perjanjian baru. Yang terbanyak itu Rasul Paulus. Ya, terus Rasul Yohanes, baru yang lain. Dipanggil luar biasa, dibawa ke sorga atau langit tingkat ketiga. Yang namanya, ayo. Nah ini kan, kalau tadi saya tanya, oh itu hanya pendeta yang tahu loh, ini Alkitab loh, no. Tahu diwacok, pernah dibaca atau lewat, ayo. Yang sudah pernah membaca Alkitab sampai habis. Ya makanya saya ngomong, bagi saya enggak menjamin orang baca Alkitab, saya 3 kali sampai habis, cukup 3 kali, lainnya saya dalemi. Kalau bolak-balik mangap ya, maaf, saya lebih baik, saya ini orangnya apa adanya. Kalau lewariwi tapi enggak ada nyentel buat apa menurut saya. Oke, pernah baca sampai habis, silakan supaya ngerti, pernah kejadian sampai wahyu. Khatam, saudara seberang kan mau Paskah, mau Ramadan ini. Yes, puji, silakan ngerti enggak gitu loh, nyentel enggak, masuk enggak gitu loh. Nah ini kalau Alkitab ini kalau saudara seberang itu 6.666 ayat. Kalau Alkitab 700-an ribu ayat, saudara. Ya apa, saudara? Ya apa ngapal no? Paling penting nyentelnya ini loh ya. Ya, haleluya. Langit tingkat ketiga disebut Firdaus, paradisos. Tempatnya Adam yang saya khotbah minggu lalu. Adam di luar dari situ. Padahal kalau kita baca Kejadian, paradisos, Firdaus itu ada di sekitar Timur Tengah. Gitu loh. Ada, itu sungai-sungainya masih ada loh. Sungai Tigris, sungai apa itu ya. Ada di Irak, daerah Mesopotamia sana dulu itu. Ya kan, akhirnya ditutup malaikat ya, nggak kelihatan. Makanya langit itu jangan dibayangkan yang kayak apa, saudara. Makanya itu dunia yang di luar kita. Tadi kita nyanyi ya, aku tak membawa. Saudara itu kita hidup ini di dunia yang kelihatan. Ada dunia yang nggak kelihatan, saudara. Ya termasuk surga tingkat ketiga. Dibawa ke situ Rasul Paulus untuk mendapatkan pernyataan-pernyataan dari Tuhan dan yang tidak terkatakan, saudara. Nggak ngerti, istilahnya itu sulit banget, itu nggak bisa dimengerti oleh manusia. Itu loh, saudara. Tapi Paulus ngalami itu, terus dia menuliskan dalam kitab surat-suratnya itu untuk ngajar. Nanti salah satunya nanti kita akan banyak belajar juga di situ. Oke ya. Jadi ini minggu lalu kita belajar tentang Firdaus itu di situ, saudara. Adam dikeluarkan dari Firdaus karena sudah tidak terputus hubungan dengan Tuhan. Rohnya ngalami kematian. Ya di WA Group itu lebih jelas ya, nggak usah saya ulangi. Memang kalau saya khotbah karena terbatas waktu ya, tapi di WA Group itu jelaskan di situ. Ya rohnya mati, tubuhnya masih hidup, rohnya mati. Rohnya mati itu nih saya perlu di WA Group saya jelasin ya, bukan berarti keluar. Kalau rohnya keluar manusia, tubuhnya mati kan, tubuh tanpa roh mati. Tapi rohnya mati itu sebenarnya rohnya itu tidak lagi berhubungan dengan Tuhan.
Tuhan itu rohnya ada di dalam diri manusia. Sejak kapan? Sejak Kejadian 2 ayat 7. Manusia dihembusi dengan nafas Allah. Masuk tuh. Saudara, ketika ada orang pingsan, diberi napas buatan, disebul. Napas buatan, napasnya yang nyebul itu gila nih. Tak tahu di Indonesia enggak biasa. Kalau di film di barat orang kalau tenggelam apa diambil terus enggak tahu yang medis ngerti itu beneran bisa ya. Di kita enggak biasa soalnya ya. Itu untuk memicu. Oh, bukan utama, tapi untuk apa itu? Oh, pompanya ya. Terus tapi ditiup juga untuk enggak perlu ditiup. Enggak selalu ya, enggak selalu. Apa wong dilebokno. Tapi tujuannya kan untuk pernah lihat film-film enggak? di pompa, yang penting pompanya ya, untuk jantungnya ini kan ya, biar bergerak lagi, terus dibantu sedikit-sedikit dengan tiupan lah ya. Nah, enggak, maksud saya itu kan waktu ditiup kan napasnya ababnya yang melebu jeruk. Itu manusia. Tapi bayangkan kalau Tuhan, Kejadian 2 ayat 7 kan, lalu Tuhan menghembuskan. Jadi ketika tubuhnya dibuat dari debu tanah, makanya manusia itu ngalami dua ciptaan, pembentukan, penjadian. Pertama tubuh yang dijadikan, terus rohnya dijadikan. Tubuh diciptakan dari debu tanah, rohnya manusia diciptakan dari nafasnya Allah atau ruah Elohim, rohnya Allah masuk. Ya, kalau ini bukan napas buatan namanya, ini napas beneran, jadi tercipta nafas kehidupan gitu loh. Lah, jadi rohnya manusia itu tercipta dari rohnya Allah. Jadi roh Allah masuk, jadilah roh manusia bersekutu di situ. Itu loh, hidup, maka manusia menjadi terjemahnya makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7 loh, tak buka terus kok sampai blenger ayat itu ya. Itu terjemahan Yunaninya jiwa yang hidup, psiki, ya dari psiki, jiwa yang hidup, psiki sosan, psikin sosan, enggak salah, jiwa yang hidup, jiwanya muncul hidup, ada hidup itu rohnya ini tadi. Lah, saat kamu makan buah, kamu mati. Rohnya ini enggak lagi hubungan dengan Allah. Karena apa? Selama ini roh ini yang menuntun. Nanti kita akan belajar Roh Kudus itu ngerti. Nuntun. Nah, selama ini dituntun. Ternyata sudah enggak dituntun roh lagi. Ngikuti tuntunan hawa nafsu. Itu kalau sudah lihat ketika Hawa jatuh, dia lihat buah itu. Menarik. Gitu. Loh, dosa itu menarik. Nek gak menarik yo, gak akan orang tergoda. Nek dosa, nah ini penting. Kadang-kadang hamba-hamba bercanda, tapi ya benar juga. Setan itu kadang, makanya saya tuh waktu lihat gambar-gambar yang dikirim ya, nanti kita sudah mau jadi nih. Itu ada gambar setan juga ya, digambar pakai tanduk. Saya gak tak gawe waktu pencobaan di padang gurun itu, saudaraku. Nanti saya khawatirnya anak-anak kecil kan juga lihat gitu ya. Ya medeni saudaraku, ono pakai sayap apa kayak kelelawar gitu loh, Dracula, vampir gitu loh. Jangan sampai gambaran kita setan itu kayak begitu. Kalau saudara mau tahu Alkitab, saudaraku, Lucifer, seluruh ciptaan loh ya. Dia itu yang paling cantik. Loh, bener enggak Mas Yuga? Mas Yuga sering, loh itu di Yeskiel. Dia itu yang paling semua ciptaan. Karena Yesus bukan ciptaan kan, dia pencipta. Dia diciptakan itu saking indahnya, saking cantik, sombong gitu loh. Makanya dosa pertama itu sombong malah. Akhirnya mau menyamai Tuhan. Nah itu enggak usah dibahas nanti lain kali. Terus dibuang ke bumi. Makanya setan itu, saudaraku, kalau mau tahu, setan itu bukan bertaring. Kupingnya panjang, punya tanduk. Setan itu wayu. Ganteng. Lo ya bikin orang rontok jatuh, imronnya. Jangan salah. Itu cuma mitos-mitos. Setan kepala gelundung, apa ya. Setan itu, makanya waktu itu ada gambar Yesus dicobai padang gurun. Terus enggak tak pakai itulah nanti, ya enggak semua gambar itu harus diseleksi, saudara. Enggak semua gambar itu kita terima ya. Ya tergantung motivasi yang buat ya macam-macam atau
Enggak selalu lah. Makanya wah jangan sampai nanti gambarannya gitu. Enggak. Menarik dosa itu. Setan itu bikin orang tergoda, tertarik. Ya saudaraku ya. Makanya harus hati-hati. Ketika mulai tidak ngikutin Roh Kudus, rohnya apa? Ya, jadi Allah itu Bapa itu, rohnya itu, Bapa itu tidak bisa dibatasi loh saudaraku. Besar, akbar, langit, sorga adalah tahtaku. Jangan salah, orang Kristen itu kudu pinter. Tak ulang-ulang terus, blenger gak apa-apa. Sorga itu bukan rumahnya Allah. Allah lunggu-lunggu ning surga Allah. Bahasa Arab Allah itu sama loh ya. Allah, bahasa Arabnya Allah. Salah. Dulu Alkitab. Iki lho sing bener. Surga iku kursine dingklike Gusti Allah. Lu jangan salah loh. Surga adalah tahtaku. Heaven is my throne. Surga, langit adalah tahtaku. Bumi tumpuan kakiku. Amin saudaraku? Ngerti ya sana ya, wong Kristen kudu pinter. Surga rumahnya Allah, lu Allah punya rumah, lo kaya uang lah. Allah itu duduk uang. Pernah dadi uang ancene ya menjelma jadi manusia melalui firman-Nya menjadi manusia Yesus Kristus. Tapi Allah itu bukan uang. Gak kaya uang, gak iso dibatasi lah. Allah yang akbar besar iku, iki ono ning Kristen tok lah, golek ono ning ndi ndak akan nemu. Ruahnya itu, rohnya, nafasnya masuk dalam hidup manusia, menghidupkan manusia. Manusia punya hubungan, dipimpin. Nanti pelan-pelan. Terus ketika manusia ndak ngikuti rohnya Allah, ngikuti kehendaknya dengklik ya, karepe sendiri, karepe dengklik, akhirnya ngikuti dagingnya, udah terputus. Sudah ndak lagi di Firdaus, ndak bisa. Karena mereka sudah jatuh di situ. Makanya perlu dipulihkan, gitu loh saudaraku. Nanti pemulihan itu mulai dari dilahirkan kembali, saudara. Itu saudara cari dimanapun tidak ada. Makanya saudara ini, saya kenapa sangat kepingin ngajarkan firman Tuhan. Biar ngerti gitu. Ini dasar kehidupan kita. Kenapa sih manusia itu hancur, hidupnya rusak, gak karu-karuan? Ya karena terputus hubungan dengan Tuhan tadi, sumber hidupnya. Meninggalkan Yeremia. Manusia itu meninggalkan sumbernya. Sampai hari ini, makanya tadi kita nyanyi, ku tak membawa. Apapun juga. Saat ku datang ke dunia, biar ingat. Itu Ayub yang ngomong, aku lahir telanjang, pulang juga telanjang. Gak nggawa apa-apa. Kan? Jadi, yang terutama kita harus ngerti bahwa hidup kita ini dari Tuhan. Ya, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Oke ya. Nah, supaya kita Tuhan mau pulihkan kita di Firdaus ya. Sebenarnya cocoknya itu lagunya bukan ke surga dulu ya. Kembali ke Firdaus, ada tahapannya sebelum ke surga. Ada ke Firdaus. Yesus ngomong, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus ya. Jadi Firdaus itu sudah dibuka lagi pintunya. Adam sudah diusir dari Firdaus, keluar manusia sudah tidak di Firdaus, tapi Yesus datang, buka pintu Firdaus. Ya, yang pertama dapat tawaran, minggu lalu saya ngomong siapa itu? Penjahat yang di sebelah kanannya. Yesus ingatlah akan aku yang kiri meso-meso ya, wis. Kon jarine Tuhan, lah ini gambaran orang Kristen, gambaran manusia yang sebelah kiri ketika menderita. Ngomel-ngomel. Apalagi sebelahnya Tuhan. Katanya kamu Tuhan. Lo kok podo soro ngene. Lo itu meso-meso loh. Maki-maki. Katanya Tuhan. Ya toh, kamu ndak bisa nolong dirimu, nolong kami juga ndak bisa. Itu kan gambaran dunia ini mereka menganiaya Tuhan Yesus. Menghina Tuhan Yesus. Katanya Tuhannya orang Kristen. Kok kancutan tok. Saya orang Surabaya, maaf omongan saya kasar itu di YouTube banyak tuh. Kok cuman pakai celana dalam, menjijikkan, memalukan. Yang enggak ngerti ngomong, Tuhan kok kayak begitu. Loh, makanya gak baca Alkitab. Justru itu, dia yang mulia jadi hina, yang kaya jadi miskin. Ya toh menderita, supaya kita yang miskin jadi kaya. Teman-teman. Yang tidak berdosa buat jadi dosa, supaya kita yang berdosa dibenarkan.
Itu ada maksudnya. Ya saudaraku ya, mereka enggak ngerti gitu. Apa yang dialami Tuhan Yesus, misu-misu, ngomel-ngomel. Maaf, apakah kita seperti itu? Apalagi sering ke gereja, sering ibadah. Ya saya enggak cuma ngomong orang Kristen, kesempatan ini, siapapun yang dengar. Anda merasa sudah ibadah, sudah mengenal Tuhan, bahkan Tuhan itu dekat, itu di sampingnya, disalib sebelahnya kan. Iki lo, di tele-tele. Ya apa gak ditolong aku ini. Sebelahnya ini, kenapa kok diajak ke Firdaus Yesus? Karena dia negur, kamu jangan begitu. Kita ini dipenteng, disalib, sudah layak. Karena waktu itu orang yang disalib itu adalah hukuman yang paling berat, hukuman mati yang paling berat. Kalau cuma dipancung, putus, selesai. Ini enggak, saudaraku. Sampai darahnya habis. Itu nanti kalau belum mati, dipatahkan. Tulang-tulangnya, kakinya, dipatah segala macam. Makanya Yesus sempat ditusuk lambungnya kan. Karena sampai harus mati, karena sudah sampai jam berapa kok gak mati-mati semua, kayaknya gitu loh. Terus penjahat-penjahatnya dipatahkan. Untuk memastikan mati. Mungkin dulu tidak secanggih sekarang ya ilmu medisnya. Ini takutnya masih hidup nanti. Harus mati pelan-pelan. Ngeri enggak saudaraku? Hukuman yang terberat dan itu untuk orang yang jahat, pembunuh, sadis, pemberontak, terus apa itu? Pokoknya orang yang berbuat kejahatan, perampok, pemerkosa, ngomong kita ini layak dihukum seperti ini. Ini bagian kita. Ini penting, ini poin ini enggak sadar, kadang kita kehilangan, enggak ngerti. Kenapa aku ngalami begini ya hidupku ya? Kalau engkau ngalami itu, renungkan dulu. Introspeksi. Kenapa aku kok begini? Loh, apa yang kamu tabur selama ini? Apa perbuatanmu selama ini? Kenapa rumah tanggaku seperti ini? Apa tiba-tiba ujuk-ujuk? Kenapa kesehatanku seperti ini? Kenapa ekonomiku seperti ini? Loh, enggak langsung, saudaraku. Apa yang telah kamu lakukan selama ini? Apa yang kamu tabur, kamu tuai? Loh, kenapa anak-anakku kok nakal-nakal? Gimana kamu mendidik anakmu selama ini? Jadi contoh enggak kamu? Kadang-kadang nyalakan Tuhan, kenapa anakku nakal? Kenapa anakku enggak baik? Kenapa ekonomiku? Kenapa rumah tangga? Jangan tanya Tuhan dulu. Renungkan dulu, introspeksi dulu. Apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Itu penjahat sebelah kanan. Kami layak. Coba Anda pernah gitu enggak? Saya ketika ada masalah gini, saya merasa, ya Tuhan, ya saya terima. Cicilan saya banyak. Karena saya salah ngatur uang. Enggak nyalakan Tuhan. Ya untuk usaha, ngatur rumah, bangunin duas, kebanyakan pengeluaran. Ya ada hal-hal yang sudah tidak percuma disesali. Tapi maksudnya, ya jangan nyalakan Tuhan itu. Tuhan kenapa kok enggak berkati aku? Kenapa aku kena masalah gini tuh? Maaf, coba renungkan. Berapa sering manusia menyalahkan Tuhan, saudara? Karena enggak nyalahkan diri sendiri. Ini bukan feeling guilty atau apa yang namanya, enggak sih. Menghakimi diri, menghukum. Enggak boleh. Maksudnya nanti jadi down, bukan, cuman jangan nyalahkan Tuhan itu. Ini penjahat sebelah kanan. Terus malah ngomong sama Tuhan Yesus. Seolah ini kalau bahasa yang dibuat enak. Kami layak, saya layak terima ini. Enggak seperti temannya ya. Ditegur temannya. Tuhan Yesus ingatlah akan aku gitu ya. Dia mau bertobat gitu loh. Jangan lupa kan. Tetap percaya. Kau Tuhan, jangan lupa. Kalau nanti kita baca ya. Lukas berapa itu? Saya lupa ngomongnya. Lukas berapa Mas juga? Gara-gara wis duwe pacar lali ayat saiki ya. Feeling pacar itu. Ndisi ayat apal. Meme apal enggak sekarang meme ini. Lukas piro pas disalib ini ntar. 20 Lukas itu ya. Waduh, ya bener kan aku ngomong meme. 23 ayat. 32. Banyak waktu di rumah bagus gunakan 32 ini yang disalib. Penjahatnya mana ini? Bentar.
Ayat yang mulai 33, cuman kita baca ayat yang ke-39. Mulai 39. Tapi ini tidak ada kanan kiri kayaknya ya, daripada keliru. Pokoknya sebelah salah satu ya, sebelah menyebelah itu. Coba ayat 39. Ya, mulai 39 dulu, enggak apa-apa. Ya Mbak Mimi, terima kasih. Ini yang ngomong, tapi saya mau 39. Oke, silakan, biar dari awal. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Ya, itu menghujat Tuhan Yesus. Ini gambaran manusia yang tidak pernah bersyukur, mengeluh. Ketika ada masalah mengeluh. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami. Selamatkanlah dirimu dan kami. Selamatkan dirimu, kami juga. Kalau engkau Tuhan, buktikan. Jadikan aku kaya. Kalau engkau Tuhan, buktikan. Dapatkan aku istri yang cantik. Suami yang ganteng. Kayak Pak Pendeta di depan darah bercanda, nambahi dewi. Kalau engkau Tuhan, waduh, jawab doaku hari ini. Ngatur-ngatur. Manusia. 40. Tetapi yang seorang menegur dia. Ya, satunya negor, yang ngomel-ngomel ini. Katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Kamu ini kurang ajar, enggak takut pada Allah. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Terus? Kita memang selayaknya dihukum. Kita ini memang selayaknya dihukum. Coba gini loh, ketika Anda dapat masalah, ada sesuatu dalam hidup Anda pernah enggak merasa memang ini aku pantas dapat ini akibat perbuatanku? Pernah enggak Anda mikir seperti itu? Ketika Anda masalah ekonomi, ada masalah keluarga, masalah apapun, pernah enggak Anda mikir, iya memang, ya apa, emang aku ya ini kesalahanku ini. Pernah enggak mikir gitu? Coba, memang kita layak menerima hal ini. Terus? Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Wow, ini orang ini ngerti loh hukum tabur tuai. Kita ini terima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Terus? Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Tetapi orang ini, Yesus yang kamu kata-katai, yang kamu maki-maki, yang kamu hina. Kalau engkau Kristus, Mesias, Al-Masih, selamatkan kami juga. Berarti Al-Masih ini tidak main-main, saudaraku. Bukan sekedar manusia biasa, nabi biasa, bisa selamat dari salib. Bahkan orang-orang itu kalau kau anak Allah turun dari salib, kami nanti mau percaya. Tapi Yesus tidak terprovokasi. Memang dia datang untuk mengorbankan dirinya, untuk menebus dosa. Terus ngomong apa selanjutnya orang ini? Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Sorry tanya, saudaraku. Ini iman atau bukan menurut Anda? Yesus, kalau ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Lu ini orang sudah tele-tele loh. Coba, sudah disalib, satunya ini Tuhan kok kayak begini. Bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya apa aku bisa selamat. Tapi yang sana enggak. Ingatlah, Yesus, ingatlah aku. Kalau engkau nanti datang sebagai raja. Lu ini orang yang sudah enggak berdaya, cara fisik ya, kancutan tok, dipenteng, dikait salib, udah mau mati, lu masih punya pengharapan. Nanti ini jadi raja. Ingat ya kalau udah jadi raja. Murid-murid, maaf saudaraku, menurut Anda, coba pernah mikir enggak? Ini sama murid-murid masih bagus mana saat itu loh ya? Para rasul, para murid waktu itu masih bagus mana imannya? Tahu enggak, para rasul, para murid kemana semua? Kabur, lari, menyembunyikan diri, takut. Yang satu malah mengkhianati, Yudas itu. Ya Pak, memang ada satu sih Rasul Yohanes yang di situ. Makanya Rasul Yohanes itu lain ceritanya, lain dari yang lain.
Di situ, di depannya Tuhan Yesus. Masih kecil soalnya. Yang lain kan gede-gede, takut dianggap pemberontak juga kan. Karena Yesus dianggap jadi raja kan, mau menggulingkan kaisaran. Dituduh seperti itu. Bagi orang Romawi, baik orang Yahudi ini, istilahnya seperti saudara Muslim sekarang katakan yang menyekutukan Allah. Manusia kok menyamakan diri dengan Allah, menyebut dirinya anak Allah. Disikat. Tapi orang yang mau mati di kayu salib ini, penjahat yang tidak tahu ini anggap aja sebelah kanan lah, karena orang timur kan yang kanan itu baik, yang kiri jelek. Padahal mungkin dia di sebelah kiri juga tidak ngerti. Pokoknya yang baik inilah, yang sadar diri. Ngomong, Yesus ingat aku, saat engkau nanti jadi raja. Ini punya pengharapan. Ini raja, segala raja. Kalah para rasul, lari semua. Nanti ini jadi raja loh. Ingat, Yesus ngomong apa ayat selanjutnya? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Aku berkata, ini Firdaus disebut lagi, paradisos. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini, kapan saudaraku? Hari ini. Tuhan itu selalu ngomong hari ini, saudaraku. Saya senang lagu sekolah minggu itu. Hari ini apa? Harinya Tuhan. Harinya Tuhan itu kapan? Hari ini. Kalau ditanya, kapan harinya Tuhan? Hari ini. Kapan Tuhan menjawab doa Anda? Hari ini. Loh, gak percaya ada ayatnya. Kalau kamu berdoa, apa saja kamu minta doakan, percaya bahwa engkau sudah menerimanya. Loh, hari ini saat berdoa, Tuhan tolong aku. Percaya kok sudah menerima. Hari ini juga kan, itu cara berpikirnya Tuhan. Banyak, lain kali khotbah tentang hari ini. Yesus ngomong, 4 bulan lagi musim menuai. Belum. Tapi aku berkata kepadamu, hari ini ladang telah menguning. Itu terjemahan Indonesia ya kan. Dian kuning, sana kan gandum, putih. Sudah masak, siap untuk dituai. Mungkin kita berkata, ini belum waktunya kayaknya nih aku ditolong Tuhan. Belum waktunya nih doaku dijawab. No! Loh, ini penjahat ini di sebelah, yang di sebelahnya, enggak tahu kanan atau kiri, yang baik ini tadi, yang sadar diri tadi. Apakah setelah imannya dicetuskan, aku percaya engkau Kristus, engkau akan datang jadi raja. Aku percaya kepadamu, ingat aku ya Tuhan Yesus nanti. Apakah setelah ngomong, setelah berdoa, jawab, katanya hari ini. Hari ini juga engkau di Firdaus bersama aku. Apakah langsung di Firdaus, masih getih, netes-netes, perih, aduh. Sik telusupen kena kayu kan dipaku. Tapi kenapa sih ngomong hari ini? Pernah mikir enggak, saudara? Itu loh cara pikir kita ini sering beda sama Tuhan. Ketika kita berdoa, sepertinya belum dijawab. Makanya penting, percaya, iman itu penting. Iman itu, Ibrani 11, ayat 1, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sebenarnya bahasa Yunani hipotesis itu di situ. Iman itu adalah hipotesis. Jadi terjemahnya bukan cuma dasar, itu kalau saudara mau tahu hipotesis itu artinya realita. Salah satunya hipotesis, Allah itu 3 hipotesis itu loh. Diterjemahkan pribadi. Nanti kali kita bahas. Itu realita. Iman itu adalah realita. Realitas dari apa yang kita harapkan. Jadi kita mengharapkan, nanti kau jadi raja, aku ikut ya Yesus. Iman, mengharapkan realita yang belum kelihatan adalah realita dari yang kita harapkan. Dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Ayo rek, Ibrani 11 itu tentang iman. Alkitab itu kita bawa kemana-mana loh saudaraku, di HP. Yang paling penting nanti kita akan belajar hati ini, tulis sama Tuhan. Jadi ini loh yang disebut iman. Darahnya masih ketes-ketes, masih perih, bahkan nanti dipatahkan, itu
semua dipatahkan, hanya Yesus tidak dipatahkan. Karena sesuai Alkitab, tidak ada satu tulang yang dipatahkan. Diuklek-uklek, biar mati. Yo masih sakit. Ini loh saudaraku beda. Tubuh memang menderita. Tubuh ini kembali ke tanah. Makanya orang Kristen tidak perlu takut dengan penderitaan. Memang tubuh ini berasal dari tanah. Tanah ini sudah dikutuk akibat dosa. Bahkan sebelum Adam jatuh dosa, ini udah dikutuk loh saudara. Kalau mau tahu. Ketika iblis dibuang ke bumi. Iblis dikutuk. Dibuang, dihakimi. Dibuang dari surga. Lucifer yang cantik tadi, yang sombong, dibuang. Di bumi ciptakan manusia. Jadi lain kali kenapa kok seperti ini? Kita akan bongkar nanti lain kali. Tuhan kok harus ciptakan dari debu tanah dulu, terus baru dikasih yang diciptakan Tuhan langsung dari nafasnya. Di WA Group nanti kalau, makanya saya kasih detail. Yang mau belajar silahkan, yang enggak mumet, ini lewat ya silahkan. Saya gitu aja bagi yang mau belajar. Saya lagi, saudara. Jadi itulah. Hari ini juga engkau akan bersama aku. Di mana? Tadi katanya? Pada hari, sesungguhnya hari ini juga. Masih ketas-ketas, uklek-uklek kabeh. Itu tubuh. Tapi rohnya, imannya, hatinya. Inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba. Semua aku tinggal kan? Ku tinggal semua padanya. Tapi yang ku punya, yang kemanapun ku bawa. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Yesus buka lagi Firdaus. Yang ditawarin, saya tidak mau ngomong yang masuk pertama, nanti itu teologi nanti bisa berdebat, itu Adam bisa. Yang manusia pertama kan diusir bawa masuk, nanti di gambar yang saya itu ada lukisan tentang ditolong dari Hades, itu bagus pelukisnya. Yang paling depan orang tua, Mbak Mimi ya gambarnya itu, nanti itu Adam, ya. Oke, nanti kalau sudah jadi ya. Tapi intinya Firdaus dibuka. Yang ditawari ayat ini ngomong penjahat yang sadar diri tadi, yang sudah bertobat. Hari ini juga engkau masuk bersama aku di dalam Firdaus. Masuk lagi. Jadi sekarang, saudaraku, orang-orang yang sudah mati mendahului kita, termasuk keluarga kita, ayah saya, ibunya Mas juga, sekarang ada di mana? Di dalam mana, saudaraku? Pak Sri, Pak Kadi, Pak Untung, tidak apa-apa, yang sudah mendahului kita. Di mana semua? Di dalam Firdaus. Bersama siapa? Bersama-sama aku. Aku ini siapa? Tuhan Yesus. Luar biasa. Lah, inilah. Ya, kalau saya tadi ngasih judul Tritunggal, terakhir aja. Jadi ini kenapa kok Yesus ini penting banget? Kenapa minggu lalu sempat saya singgung bahwa Bapa itu memanggil ya melalui Tuhan Yesus. Allah memanggil supaya kita ini kembali masuk dalam kerajaannya. Di Firdaus, salah satunya. Kerajaan Allah itu enggak bisa dibatasi satu tempat, dua tempat, enggak bisa. Kerajaan Allah itu memenuhi segala langit, di mana Allah menjadi raja, termasuk Firdaus gitu loh, supaya saudara ngerti. Allah itu besar banget. Jangan salah, kerajaan Allah itu seolah Allah punya kerajaan. Nah ini loh, keliru meneh. Itu ada kerajaan Allah jadi rojo. Oh enggak, itu semua tempat. Firdaus di bumi juga kerajaan Allah. Tahu enggak nanti kita belajar. Allah itu kerajaannya juga tahu enggak di mana? Ibrani 12 ya. Di dalam hatimu. Ini yang luar biasa. Kerajaan Allah itu loh juga hadir, ada di dalam hidupmu. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekalipun semua tergoncang, enggak usah takut. Kamu menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Luar biasa. Oke. Bapa memanggil dalam Yesus. Ini banyak ayatnya. Minggu lalu 1 Korintus 1 ayat 9, tolong dibaca. 1 Korintus 1 ayat 9, Rasul Paulus. Makanya saya pilih yang Rasul Paulus saja supaya Anda tahu
Kalau minggu lalu satu Petrus ya. Kalau sudah lihat teliti sekarang 1 Korintus 1 banyak ayat Allah memanggil kita ini melalui Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ini tadi yang bawa ke Firdaus ini Tuhan Yesus. Coba baca. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Allah yang panggil kamu, panggil saudara dan saya kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Tuhan panggil, saya mau ulangi sedikit. Tuhan itu memanggil itu untuk mengembalikan. Sayang waktunya tidak cukup. Mengembalikan kita, ayatnya banyak banget juga. Kepada Dia. Gitu loh. Kepada dia, bersekutu dengan Dia, itu melalui anaknya. Pelan-pelan. Dan itu sudah terjadi sejak Adam. Itu loh, harus ngerti. Bukan cuma sejak Natal. Sejak zaman Adam, manusia itu sudah bersekutu dengan Allah di dalam Yesus. Satu dengan Kolose 1, 15, 16. Kolose 1, 15, 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Tuhan Yesus itu ya. yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi sebelum Tuhan menciptakan, Yesus jadi sulung, dilahirkan oleh Allah, keluar dari Allah untuk apa? Ayat 16 ini. Kenapa dia menjadi yang sulung dari ciptaan? Ayat 16 ini menjelaskan. Karena di dalam Dialah, di dalam Dia yang sulung ini tadi dari segala ciptaan, hati-hati loh ya. Kalau saksi Yehova, Yesus itu ciptaan pertama. Tidak, salah. Sulung itu bukan ciptaan. Dia dilahirkan oleh Allah. Menjadi sulungnya ciptaan. Maksudnya apa? Di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Diciptakan segala sesuatu di dalam Dia. Nanti ngerti maksudnya. Terus? Yang ada di sorga. Yang ada di sorga. Dan sorga ini jamak loh ya. Ingat, sorga di segala sorga, mungkin supaya punya paham. Jadi bayangkan sorga itu kayak satu gitu ya. Di segala sorga. Terus? Dan yang ada di bumi. Dan yang ada di bumi. Yang kelihatan. Yang kelihatan. Dan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan, diciptakan di dalam Dia yang sulung, yang keluar dari Allah. Main disebut anak Allah, sebagai sang firman, sang logos. Untuk nanti diciptakan, di dalam Dia segala sesuatu diciptakan, yang segala sorga di bumi. Yang kelihatan, tidak kelihatan. Terus? Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Kalau jelaskan ini panjang. Ini enggak cuma bicara kerajaan Amerika. Kerajaan enggak ya. Ini bicara alam roh juga nanti lain kali. Terus segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Diciptakan oleh Dia yang sulung ini tadi. Keluar dari Allah untuk mencipta segala sesuatu. Ini beda. Makanya bapak-bapak gereja ngomong Yesus Tuhan, ini bedanya saksi Yehova. Saksi Yehova itu Yesus itu ciptaan pertama, gundulmu ngawur. Yesus bukan ciptaan, Yesus dilahirkan, keluar dari Allah untuk mencipta. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Untuk Dia. 17-nya dia ada terus? Ia ada terlebih dahulu. Ada terlebih dahulu. Dari segala sesuatu. Segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ada di dalam sulungnya ciptaan tadi, Yesus Kristus. Ngerti enggak sini? Kok panggil Pak Alkitab? Profesor dokter belum karuan ngerti. Apa gunanya buat hidup saya di dunia ini Pak? Loh, ini penting. Kenapa hidup, ini loh kuncinya sebenarnya. Kenapa hidup manusia rusak? Karena tidak lagi di dalam Dia. Tidak lagi di dalam persekutuan dengan anaknya. Gambar manusia ini harusnya adalah gambarnya anak Allah, Yesus Kristus. Makanya kita disebut anak-anak Allah. Yang tidak percaya sebutan anak Allah, silahkan. Ya sampai kapanpun kau akan jadi manusia yang kehilangan kemuliaan. Tetapi Allah mau mengembalikan. Makanya kenapa? Ini penjelasan. Kenapa kau harus melalui Yesus? Kenapa bukan melalui Nabi Musa? Nabi Adam apalagi sudah jatuh.
Persekutuan dengan Adam membawa kepada kematian, persekutuan dengan Yesus Kristus anak Allah membawa pada kehidupan. Itu nanti khotbah-khotbah selanjutnya. Saudaraku, inilah kenapa kita dibawa kepada Yesus, dibawa ke Firdaus. Karena manusia itu segala ciptaan itu sesungguhnya adalah gambarnya Tuhan Yesus. Dikembalikan kepada persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ya, coba 1-2 ayat lagi ya, karena waktu. Saya harus khotbah di awal tadi memang seperti itu ya, untuk saya maunya pengajaran, tapi ya saya tahu kalau minggu orang jemaat udah banyak pikiran ya, tapi dengan belajar tentang teguran-teguran firman seperti itu disadarkan. Iya, hidupku ini harus sesuai dengan firman Tuhan. Coba Yohanes 6 53 sampai 58. Kamu ngetik-ngetik buat apa? Enggak keluar kok. Kamu duduk situ buat apa? Enggak apa-apa. Kita bebas, ini duduk dimanapun boleh kok, mau ngelesot situ ya apa silakan. Gambarnya Yesus itu bagus ya, khotbah itu ada di perahu, itu saya mau tampilkan semua, gak cukup ya. Nanti saya batasi 30 saja gambar-gambar Yesus yang kita mau lihat, kita mau menjadi inspirasi buat hidup kita, supaya Alkitab jadi hidup, kelihatan dengan gambaran-gambaran itu. Ya, bagus, ada yang waktu Yesus khotbah duduk-duduk, wah asik gitu loh ya, santai. Nggak tahu kenapa gereja sekarang tuh kok kayak di kuburan ya, kok kayak di tempat mengheningkan cipta mulai gitu loh ya, duduk kok tegang ya, santai aja. Ya seperti zamannya Yesus. Coba baca, lanjut. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Terus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan akan Yesus bangkitkan. Kenapa? Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Terus? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, nah ini, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Makan Tuhan Yesus, ini kan istilah ya, akan hidup oleh aku. Karena Bapa yang hidup mengutus aku, hidup oleh Bapa, jadi Yesus itu menerima hidup. Hidupnya Bapa itu ada di dalam Yesus, nanti bisa dipelajari lain kali. Jadi ketika Yesus datang, orang yang percaya Yesus maksudnya makan dagingnya, minum darahnya, akan jadi hidup juga, menerima hidupnya Allah gitu loh. Ya, karena selama ini manusia jatuh dosa karena makan buah kuldi. Buah pengetahuan baik dan yang jahat yang akibat tergoda. Hawa makan kasihkan Adam. Ini yang dimakan, akhirnya mati. Saat kamu makan buah ini, kamu mati. Makanya Yesus ngomong, kalau kamu mau hidup, ini yang dimakan, aku. Itu nanti ayat, saudara harus baca banyak itu pasal 6. Akulah roti yang turun dari sorga. Tubuhku benar-benar makanan. Ini makanan yang paling sejati. Darahku ini minuman yang benar. Harusnya kamu makan, minum ini, kamu akan hidup. Karena hidupnya Bapa ada di dalam aku, kira-kira begitu loh, saudaraku. Ya. Nah itu loh, terus selanjutnya, inilah roti. Inilah roti. Ya, yang turun? Yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah itulah, saudaraku. Saudara mau hidup selamanya, amin. Hidup kekal. Makanlah tubuh dan darah Yesus. Ini bukan bicara sakramen perjamuan saja, itu lambangnya saja. Tapi kita betul-betul menerima Tuhan Yesus. Ya. Menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ya, nanti selanjutnya kita akan belajar kelahiran kembali, bagaimana Yesus tinggal dalam kita. Tapi saya mau tunjukkan di sini bahwa inilah rencana Tuhan memanggil untuk masuk 1 Korintus 1 berapa tadi? Persekutuan dengan Yesus supaya hidup
Selama ini persekutuan dengan Adam membuat manusia kehilangan kehidupan. Ya, karena Adam sudah melanggar firman Tuhan, terpisah dari Allah. Yesus membawa, makanya ngomong, bareng saya percaya akulah jalan, kebenaran dan hidup sampai kepada Bapa. Hidupnya Bapa ada di dalam Yesus. Ketika kita percaya Yesus, kita menerima kehidupan. Lah yang terakhir, saudaraku, ayatnya banyak sekali ya. Lah 1 Korintus 12. Untuk orang bisa percaya Tuhan Yesus, itu dua ayat ya. Ada yang membawa gitu loh, saudaraku. Yang pertama adalah Bapa sendiri. Itu ayat di atasnya, pasal 6 tetap ya, ayat 44 sampai 45. Ya, coba cepet. Yohanes 6 ayat 40, tetap Yohanes tadi. Dan kita baca 50 ya, ayat di atasnya 44 sampai 45. 2 ayat saja. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, Tuhan Yesus ngomong. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jika enggak ditarik oleh Bapa sendiri yang telah mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dan akan kubangkitkan, tadi karena makan tubuhnya, minum darahnya, percaya Yesus, akan kubangkitkan. Siapa yang bangkitkan? Siapa yang ngomong? Kubangkitkan pada akhir zaman. Siapa yang ngomong membangkitkan ini? Tuhan Yesus. Jangan salah, nanti lain kali kita belajar. Orang Kristen jangan bingung ya. Bapak Yesus. Siapa yang menciptakan dunia ini? Bapak, Tuhan Yesus kok iya? Roh Kudus kok iya? Nah, kita sudah pernah ngajarin kan, itu dalam satu kesatuan gitu. Seperti memanggil ini tadi, Bapa yang panggil, dibawa kepada Tuhan Yesus gitu loh. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Yesus, padaku kalau tidak ditarik Bapa. Dan orang yang datang padaku nanti yang percaya sudah makan minum darah tubuhku, kubangkitkan. Terus ada tertulis 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Nah, gimana caranya manusia itu bisa datang kepada Tuhan Yesus, datang kepadaku, menerima pengajaran dari Tuhan Bapa di sini maksudnya. Bagaimana cara Bapa mengajar? Nah, ini biar cepat ya. Yohanes 16. Ya, biar cepat ayat yang ke berapa ini ya? 16, 15, 13. Mulai Yohanes 16 ya, ayat 7, 8, 9, 10, coba 10. Yang mana ini 10? Akan kebenaran. Oh, gini aja. Mulai 7, diloncat-loncat aja. Oh, iya. Nah, 7 dulu, 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Pergi itu pergi kepada Bapa, kembali kepada kemuliaan, kembali kepada Bapa. Kalau pergi kepada Bapa, nanti Roh Kudus akan turun, maksudnya gitu. Akan datang kepadamu. Terus loncat tadi 11. Ya 11. Ya 11 coba. Akan penghakiman. Oh, 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggung. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak bisa menanggung, tidak bisa ngerti apa yang diajarkan Bapa, yang diajarkan Tuhan Yesus, diajarkan Alkitab firman Tuhan. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kamu sekarang belum dapat menanggungnya. Makanya orang mau belajar Alkitab, baca Alkitab. Maaf saudaraku, kalau Anda belum mengerti, saya nggak mau menghakimi ya, cuman mengencourage Anda. Anda belum mengalami yang ini, soalnya baca selanjutnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memimpin kamu. Perlu pimpinan kudus. Makanya kenapa saya katakan di WA Group juga, kenapa manusia itu kehilangan persekutuan dengan Allah, roh mati, karena tidak lagi ngikuti pimpinan Roh Kudus.
Roh Kudus yang harusnya menuntun, roh Allah menuntun roh kita. Tapi manusia tidak, akhirnya mereka tidak ngerti kebenaran, keliru. Ngambil buah yang tidak boleh dimakan tadi. Tetapi apabila Roh Kudus datang, Ia akan pimpin kamu dalam seluruh, lihat baik, seluruh, semua kebenaran. Terus, Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kudus akan ngajar, akan mimpin. Tapi dia Roh Kudus tidak akan ngomong dari dirinya sendiri. Yang didengar Roh Kudus akan dengar dari siapa? Coba, Ia akan memuliakan aku. Ia akan memuliakan aku, Yesus ngomong. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi apa yang diajarkan Roh Kudus, apa yang dikatakan Roh Kudus itu diterima dari siapa? Ayo, Tuhan Yesus yang diterima daripadaku. Coba renungkan. Sayang waktunya nggak cukup. Ia akan memuliakan aku. Ia akan memberitakan kepadamu yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus memuliakan Yesus, membawa orang kepada Yesus. Terus segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Makanya di bapak-bapak gereja itu, ini sempat jadi polemik ya. Apa ini, Roh Kudus itu disebut keluar dari Bapa dan Tuhan Yesus. Oke. Sebenarnya kalau yang dimaksud keluar dari Yesus itu jadi masalah, tapi keluar dari Bapa melalui Tuhan Yesus. Memang keluar dari Bapa roh itu, rohnya Bapa, nafasnya. Tapi melalui Yesus diutus, untuk dikirim untuk menyertai kita, mimpin kita, nuntun kita. Kita dibawa kepada Yesus. Jadi caranya Bapa membawa manusia pada Yesus melalui rohnya. Itu nanti minggu depan aja, enggak cukup waktunya. Supaya datang pada Yesus, tadi sudah saya jelaskan di awal. Kenapa? Karena Yesus inilah buah atau pohon kehidupan yang sejati. Makan aku, kamu hidup selama-lamanya. Percaya kepadaku, kamu akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi kenapa persekutuan itu dibawa ke dalam dia pada Yesus? Itu ciptaan, saya katakan Kolose 2. Dia adalah gambar penciptaan. Segala sesuatu diciptakan di dalam oleh dia, untuk dia. Segala sesuatu ada di dalam dia. Makanya jangan keluar dari Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Jangan pernah keluar. Engkau harus ada di dalam Yesus. Ayat 1 Korintus 12 ayat 3. Kita tutup. Ini supaya lengkap Tritunggal gitu. Bapa sudah diajarkan yang dia memanggil kepada anaknya. Persekutuan di dalam anaknya sejak semula. Ketika manusia keluar, gambarnya rusak, dibawa kembali kepada anaknya, datang ke dunia. Mari datang pada Yesus. Bapa yang membawa, tidak ada seorang bisa datang kalau Bapa menarik. Dan Bapa menarik melalui Roh Kudus. Kunci ayat ini. Minggu depan lebih jelas lagi kita perdalam. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu. Rasul Paulus ini katakan. Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Allah. Dapat berkata. Terkutuklah Yesus. Terkutuklah Yesus, tidak bisa. Orang karena ada Roh Allah menghujat Yesus tidak bisa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa ngomong Yesus Tuhan. Selain oleh Roh Kudus. Selain oleh siapa? Roh Kudus. Tapi saya hati-hati gini, saudara. Anda nyebut Yesus Tuhan karena engkau KTP Kristen. Karena orang tuamu Kristen, nenek moyangmu Kristen. Berarti itu bukan karena Roh Kudus, itu loh Mas. Tetapi apapun latar belakangmu. Ketika engkau, Yesus itu Tuhan. Dia Tuhan. Seperti penjahat. Engkau datang nanti jadi raja. Yakin ketuhanan Yesus, engkau sudah mau mati loh. Berarti ini ngerti loh, ini Mesias Al-Masih. Ini Tuhan yang jadi manusia. Nanti akan bangkit. Kayak ngerti banget, nanti akan jadi raja. Ingat aku ya, dalam kerajaanmu. Nanti masuk ke Firdaus bersama aku.
Paulus juga sempat dibawa ke Firdaus. Mau ke Firdaus saudaraku bersama Yesus, amin. Secara sempurna nanti ya, tiga belak mati lah. Tetapi Paulus ngalami di luar tubuh, dalam tubuh. Itu loh orang Kristen tuh harusnya ngalami persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dibawa ke Firdaus, haleluya. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anaknya, Yesus Kristus, dan Rohnya yang kudus, memanggil kita, memanggil saudara dan saya. Bapa memanggil dengan